Pak Melvin, menurut Bapak, sebaiknya pasangan itu tahu gaji kita nggak sih? Menurutku sih perlu tahu ya, supaya kita punya ekspektasi yang sama. Justru aku kurang setuju sama pasangan yang salah satunya tuh menyembunyikan penghasilan. Sebenarnya saya kurang setuju sih. Kenapa? Karena hal itu kalau disembunyiin, gitu aja bisa disembunyiin, apalagi yang lain gitu. Kayak itu menurut saya. Nah, sekarang kalau suami istri sama-sama kerja nih, mending gajinya itu dipisah atau digabung? Kalau aku sama istri, karena kita nikahnya pisah harta, jadi kami punya rekening masing-masing lah. Tapi fungsinya bukan untuk apa gitu, bukan. Tapi karena saya memahami pernikahan pisah harta itu untuk manajemen risiko. Pak Melvin, gimana ya cara nasehatin suamiku yang suka protes aja kalau istrinya tuh beli skincare? Padahal dia tiap hari juga beli rokok terus. Mana yang lebih boros ya kira-kira Pak Melvin? Oh. Penasaran ya jawabannya apa ya? Halo Sobat Finansialku, kembali lagi di channel Finansialku dengan topik yang berbeda atau dengan tema yang berbeda. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sambil makan siang. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol langsung di depan kamera gitu kan. Kali ini kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapin dari Winku, dari Instagram dan juga dari YouTube. Nah, hari ini kita ngobrol apa? Pak Melvin, menurut Bapak, sebaiknya pasangan itu tahu gaji kita nggak sih? Menurutku sih perlu tahu ya, supaya kita punya ekspektasi yang sama. Kita tahu bahwa pemasukan total itu berapa, dan nanti dari situ mengelolanya seperti apa. Justru aku kurang setuju sama pasangan yang salah satunya tuh menyembunyikan penghasilan. Sebenarnya saya kurang setuju sih. Kenapa? Karena hal itu kalau disembunyiin, gitu aja bisa disembunyiin, apalagi yang lain gitu. Kayak itu menurut saya. Tapi saya juga nggak setuju kalau suami punya income atau punya gaji semuanya kasih ke istri gitu. Saya juga nggak setuju. Karena jadinya si cowok ini hidup dari dicatah aja uang jajan gitu. Itu sebenarnya kurang tepat gitu. Menurutku adalah gajinya tahu, kalau udah dikelola bersama, ya tahu bagian suami, bagian istri, kemudian ya mana yang dipakai buat sekarang, mana yang dipakai buat investasi dan lain sebagainya. Aku lebih suka transparan sih. Terus nih Pak, mertua itu terlanjur tahu gaji suami. Akhirnya mereka sering minta uang terus. Padahal kita juga kan banyak kebutuhan ya Pak. Solusinya tuh kira-kira gimana? Menarik ya. Sebenarnya gini, kalau mertua tahu gaji atau tahu penghasilan sebenarnya perlu atau nggak perlu, sebenarnya nggak wajib perlu tahu ya sebenarnya ya. Terus kalau memang sudah tahu dan ekspektasinya punya dibantu sekian atau dibantu sekian, menurutku gini, kalau memang bisa membantu ya silahkan. Tapi kalau misal ternyata angkanya terlalu berat, ya dikomunikasikan. Karena menurutku ketika kamu sudah berkeluarga atau kita sudah berkeluarga, fokusnya kita adalah ke keluarga kita yang baru gitu. Nah, sekarang kalau suami istri sama-sama kerja nih, mending gajinya itu dipisah atau digabung? Kalau aku sama istri, ini ya karena kita nikahnya beda, pisah harta, di pernikahan kami pisah harta, jadi kami punya rekening masing-masing lah gitu. Tapi fungsinya bukan karena untuk apa gitu, bukan, tapi karena saya memahami pernikahan pisah harta itu untuk manajemen risiko. Tapi kalau misalnya ada pasangan yang harta bersama atau nikahnya tidak menggunakan pisah harta, ya lebih baik dibikin. Sekarang tuh enaknya itu ada aplikasi dari mobile banking yang punya kayak pocket atau kayak punya kantong-kantong uang gitu. Jadi kita bisa sesuaikan, oh ini anggaran buat anak, oh ini anggaran buat kendaraan, oh ini anggaran buat makan di luar, oh ini anggaran buat apa. Jadi enak gitu sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kembali lagi ke si masing-masing sih sebenarnya. Oh gitu ya. Pak Melvin, gaji saya itu sebenarnya lebih tinggi dari suami. Kira-kira apa yang harus saya lakuin ya supaya kita tuh nggak sering ribut gara-gara income yang jauh beda? Dulu waktu belum nikah, gaji cewek lebih tinggi itu sebenarnya menurutku gengsi. Tapi buat sekarang, ketika nikah kita nggak ngomong gengsi, tapi kita nggak ngomong gengsi, kita nggak ngomong kompetisi gitu ya, tapi kita ngomongnya kolaborasi. Justru si cowoknya lebih semangat lagi untuk ningkatin penghasilannya dengan satu lain hal. Nah, kalau misal terjadi cekcok, bisa jadi masalah utamanya bukan masalah gajinya, tapi ada masalah lain yang menyebabkan hal seperti itu gitu. Menurutku sih itu ya.
Tapi kalau pasangan beda cara mengelola uang, itu solusinya supaya win-win itu gimana ya, Pak Melvin? Aha, ini menarik. Biasanya klien-klien kami di Finansialku, yang perempuan itu lebih suka lihat deposito naik. Jadi uang di depositonya itu naik terus. Tapi buat yang pria, dia nggak suka kalau lihat tabungannya naik. Karena apa? Berarti tabungannya nggak kerja, uangnya nggak kerja. Ya punya tabungan secukupnya untuk dana darurat, oke. Tapi kalau semua uang atau hartanya di deposito dan tabungan, nggak suka karena uangnya nggak kerja. Nah, gini pertama, better dua-duanya ngobrol sama ahli atau ikut pelatihan supaya tahu gimana caranya pengelolaan uang yang benar. Kemudian yang kedua, diobrolin tentang gimana caranya ngatur uang. Jangan sampai ibarat kata nih ya, satu perahu gitu. Yang satu dayung ke kanan, yang satu dayung ke kiri gitu. Jadi kapal tuh nggak gerak kemana-mana gitu, perahumu tuh nggak gerak kemana-mana gitu. Nah, apalagi kalau cara ngelola keuangan bisa beda gitu. Yang satu hobinya spending, yang satu hobinya apa, misal saving gitu. Ah, itu bisa ribut tuh. Mending diajak ngobrol, dibikin budget. Berapa sih budgetnya untuk spending? Berapa sih budgetnya untuk investing gitu. Nah, ini kan kita dua-duanya masih punya orang tua ya, Pak Melvin. Kalau misalnya kita kasih uang bulanan ke orang tua, tapi kondisi kita tuh sebenarnya belum stabil, itu boleh nggak sih? Kembali ke orang masing-masing ya. Kembali ke pasangan masing-masing. Kamu sama pasanganmu oke nggak dengan hal itu? Kalau logikanya saya adalah, kalau di pesawat terbang, itu seorang ibu sebelum kasih masker ke anaknya, dia harus pasang masker ke dirinya sendiri. Artinya dia sudah safe dulu, baru bantu yang lain gitu. Menurut saya lebih setuju dengan pendekatan seperti itu sih. Nah, tapi kalau memang kebutuhan lain sebagainya kamu harus ekstra, ya artinya bukan berarti kamu menderita kalau tutup bantu orang lain, bukan. Tapi ya kamu harus upgrade income, upgrade atau bikin rencana keuangan yang lebih solid supaya kamu tetap bisa bantu orang tua, tapi kamu juga bisa tetap safe, tetap bisa happy gitu loh. Pak, suami saya itu selalu ngasih uang bulanan, tapi nggak pernah transparan sama penghasilannya. Saya sebenarnya penasaran sih, Pak. Sebenarnya dia penghasilannya berapa per bulan? Itu normal nggak ya? Masalah perempuan banyak kayak gini. Iya. Ya karena nggak tahu mainannya dari mana aja, duitnya dari mana aja si suami itu. Karena bisa jadi nggak cuma gaji, tapi bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, dan macam-macam gitu. Kembali, satu hal kalau menurutku yang perlu didiskusikan itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu artinya ya harus kasih tahu aslinya seperti apa ya. Ya kalau nggak terbuka, ditutup-tutupin, nanti suatu ketika ketahuan, itu malah lebih runyam gitu. Misal gini ya, suami-suami juga perlu tahu. Kalau misal terjadi sesuatu sama suami dan istri nggak tahu kita punya penghasilan di sini, nggak tahu ada aset di sini, di situ. Nanti kalau misal sebagai tulang punggung keluarga nggak ada, itu tiba-tiba ada tagihan kita datang ke sini, tagihan datang ke sini, itu bakal merepotkan banyak orang gitu. So makanya hati-hati gitu. Melvin, gimana ya cara nasehatin suamiku yang suka protes aja kalau istrinya tuh beli skincare, padahal dia tiap hari juga beli rokok terus. Mana yang lebih boros ya kira-kira, Pak Melvin ya? Penasaran ya jawabannya apa ya? Yaudah, tunggu di episode berikutnya ya, minggu depan ya. Bye-bye.